Hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini kita luangkan mengkaji Al-Quran, kalamullah. Semoga Allah beri kemudahan, Allah ridhoi, Allah berkahi kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita akan lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah ayat 84 ya. 4 ya Ustaz. 84. Kita awali dengan tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Ustaz tadi kan la tasfikuna dima'akum. Kan Ustaz ulang lagi dari la tasfikuna dima'akum. Itu kalau lanjut aja kalau dalam ngaji atau di dalam sholat boleh kan Ustaz? Wala tukhrijuna anfusakum. Itu Ya, kan kalau pakai wa itu ya. kaidah waw atop menggabungkan tidak jadi persoalan sebetulnya. Mau dilanjutkan wala tukhrijuna tidak persoalan. Selama wakofnya adalah wakof lit tanafus bukan wakof lil intiha. Wakof lit tanafus adalah karena jeda mengambil nafas. Itu boleh. Tapi tadi saya misalkan summanya langsung tidak diulang ya. Jadi memang begitu. Karena summa itu dia atop antar kalimat biasanya. Tapi kalau wakof lil intiha berhenti menyudahi bacaan tidak boleh. Ya, minimal banget tuntas sampai akhir ayat. Atau kalau mau amannya kalau kita tilawah itu satu ain. Jadi satu tema tuntas, ain ketemu ain. Tapi minimalnya ya paling minim itu tuntas sampai akhir ayat. Itu pun kalau akhir ayat masih ada di atas tanda ayat itu ada lam alif, maka berarti temanya masih tersambung dengan ayat di depannya. Makanya amannya tilawah sekali duduk itu adalah satu ain. Satu ain itu satu tema, relatif kadang 5 ayat, kadang 7 ayat, kadang 10 ayat. Kalau Jadi menyelesaikan memang begitu Ustaz. Maksud saya waktu ngajinya doang apa tilawah aja kan kita nggak berhenti habis itu kan masih terus gitu loh. betul. Makanya saya sampaikan kalau untuk litanafus tidak ada persoalan. Iya, La tasbihuna dima'akum dan berhenti. Lanjut wala tukhrijuna jadi oh, tidak ada persoalan. nggak apa-apa Ya, ya. Ya, ya. tanafus ya. Terus Baik. ini contoh yang lain Ustaz untuk meyakinkan aja. Wa idza qila lahum la tufikuna la tusidu fil ardi qalu. Nah, baru mulai lagi qalu gitu. Bisa ya? Bisa. Nah, kalau dia berhentinya di kalimat fi'il, maka disempurnakan lagi, disebutkan lagi fi'ilnya. Hmm. Gitu. Oh, kalau fiil boleh sampai berhenti fiil nanti diulang lagi fiilnya boleh ya? Boleh. Boleh. Oke. Baik. Kita terjemahkan di sini yang hitamnya pertama ada wa dan kemudian id ketika Ketika akhadna kami telah mengambil. kami telah mengambil. Akhadna kami telah mengambil misaqakum. Misaqo perjanjian kum kalian. Misaqo perjanjian kum kalian. La tidaklah tasfikuna kalian akan menumpahkan. La tidaklah tasfikuna kalian akan menumpahkan dima'a darah-darah kum kalian.
Wa dan la tidak pula, ya, wa dan la tidak pula anfusa diri dirikum kalian. Min dari kum kalian, summa kemudian wa dan antum kalian. Diulang, wa dan id ketika akhadna kami telah mengambil mitsaqo perjanjian kum kalian, la tidaklah tasfikuna kalian akan menumpahkan dima'a darah-darah kum kalian. Wa dan la tidak pula anfusa diri kum kalian, min dari kum kalian, summa kemudian wa dan antum kalian. Baik, kita lanjut yang merahnya ada tukhrijuna, kalian akan mengusir atau kalian mengusir, mengeluarkan, mengusir diari rumah-rumah, jamak dari darun. Dar artinya rumah, diar rumah-rumah. Aqrartum kalian ikrar. Kalian ikrar. Jadi ada bahasa ikrar itu bahasa Arab dari kata aqrar. Aqrartum kalian ikrar, kalian berjanji. Kalian ikrar, kalian berjanji, atau kalian telah berikrar, kalian telah berjanji. Tashhaduna kalian menyaksikan. Tashhaduna kalian menyaksikan. Tukhrijuna kalian mengusir, diari rumah-rumah, aqrartum kalian berjanji, berikrar. Tashhadun kalian menyaksikan. Kita urai. Wa dan id ketika akhadna kami telah mengambil mitsaqo perjanjian kum kalian, la tidaklah tasfikuna kalian akan menumpahkan dima'a darah-darah kum kalian. Wala dan tidak pula tukhrijuna kalian akan mengusir anfusa diri kum kalian, min dari diari rumah-rumah kum kalian. Summa kemudian aqrartum kalian ikrar, kalian berjanji, wa dan antum kalian tashhadun kalian menyaksikan. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Dan it ketika akadna kami telah mengambil misaqakum perjanjian kalian, la tidaklah tasfikuna kalian menumpahkan dima'a darah-darah kalian. Darah kalian atau darah-darah kalian? Darah kalian ya. Wala Nanti ada menggunakan bahasa kalian. dima jamak atau Jamak dari dam, dam darah, dima'a jamak. jamak ya, darah-darah kalian, wala dan tidaklah tuhrijuna kalian mengusir anfusa diri kum kalian min dari diarikum rumah-rumah kalian, dari rumah-rumah kalian. Summa kemudian akrartum kalian berjanji, wa dan antum kalian tasadun kalian menyaksikan. Baik. Ya, ini satu ayat, satu pembaca. Pak Mazwar silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa dan id ketika akhadna kami telah mengambil misaqakum perjanjian kalian, la tidaklah tasfikuna kalian menumpahkan dima'a darah-darah kum kalian, wa dan la dan tidaklah tuhrijuna kalian mengusir anfusa diri kum kalian, min dari diarikum rumah-rumah kalian. Summa kemudian akrartum kalian berikrar atau berjanji, wa dan antum kalian tasyaduna kalian menyaksikan. Tasyadu Baik. Alhamdulillah. Pak April silakan. Diaktifkan, masih non aktif. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa dan id ketika akhazna kalian telah mengambil misaqakum perjanjian dengan kalian, la tidaklah tasfikuna menumpahkan dima'akum darah kalian, wa dan la tidak juga tukhrijuna kalian mengeluarkan anfusakum
diri kalian min dari diarikum rumah-rumah kalian summa kemudian akrartun kalian berjanji wa dan antum kalian tasyaduna kalian menyaksikan. Baik, alhamdulillah sudah kita uraikan terkait terjemah lafziahnya. Pertama, kita akan bahas terkait dengan sisi makna dan kaidah fiilnya. Akhadna dari kata akhada, wazan fa'ala. Ada akhadna karena bentuk ke-14. Wazannya fa'alna, akhadna. Kemudian ada lagi tasfikuna, ini fi'il mudhari, perubahan yang ke-9. Jadi di fi'il madi akhiran tum, di fi'il mudhari awal anta akhiran wa nun atau waw alif. Kata dasarnya adalah safaka. Safaka. Sapaka, fa'ala, sapaka yang Menumpahkan. Jadi tasfikun. Jadi yasfiku, yasfikani, yasfikuna, tasfiku, tasfikani, yasfikna, tasfiku, tasfikani, tasfikuna. Bentuk 9 domir antum. Tukhrijuna, nah, tukhrijuna dari kata khoroja. Dari kata khoroja, kalau khoroja maka yakhruju. Tapi ini kok awalnya u. Maka kalau awalnya u biasanya masih mazid dari kata akhroja. Akhraja. Tambahkan hamzah akhroja. Akhroja yukhriju. Pola af'ala Ustaz. Ada, betul. Af'ala yuf'ilu, akhroja yukhriju. Jadi yang cocoknya mengeluarkan ya Ustaz, bukan mengusir. Ya, jadi mengusir itu bahasanya mengeluarkan. Beda dengan, jadi kalau yakhruju itu keluar. Tapi kalau yukhriju boleh mengeluarkan, boleh artinya mengusir. Jadi itu bentuk ke-9 dari yukhriju. Domirnya antum, tukhrijuna. Aqrartum, ya aqrartum dari kata qoro asalnya, qarro. Qarrartum, asalnya qarrartum. Asalnya adalah qarrartum wajan fa'altum. Ditambahkan hamzah jadi aqraro. Ya, aqraro. Jadi af'ala. Aqraro af'ala. Jadi af'altum aqrartum. Ikrar artinya. Itu bukan fi'il amar Ustaz ya? Kan. Kalau akhiran tum itu nggak ada cerita fi'il amr. Akhiran tum Oh, itu ya. fi'il madhi. Oh, Ya. selalu pada tum. Ini Kaidah artinya kalau pola af'ala ini pakai me'an juga kan, mengikrarkan ya. ya aqratum kalian berikrar. Oh, berikrar. Kalian berikrar, kalian berjanji. Kemudian Akar katanya karora kan. kororo Ini jadi ditambah pola af'ala ya. hanya tidak semua pola af'ala itu artinya ada imbuhan. Oh, Tidak selamanya, tapi ada juga yang maknanya bimakna fi'il lazim, bukan muta'adi, tapi lafadznya lafadz muta'adi tapi maknanya tetap makna fi'il lazim. Aqratum kalian berikrar. Kalian berjanji. Tashhadun itu fi'il mudhari sama bentuk ke-9 wajannya antum apa fa'ilnya domir antum. Saya kata syahada. Ya, syahada yashhadu fa'ala yaf'alu. Ya. diarikum ini apa sinonim dari apa rumah baiti gitu Ustaz. Baitnya. Dar dengan bait. Bait. Ya, dar dengan bait. Ya, buyut dengan diar. Jadi kalau misalkan min buyutikum Min gitu. buyutikum. Baik. Nah, kemudian kita uraikan isim fi'il harfunnya. Pertama wa harfun, ya harfun. Ya, ini di awal disebut dengan ibtida, isim secara makna ya, isim dhorof. Dia punya makna waktu ketika. Akhadna ini fi'il madhi ya, fi'il madhi.
Kemudian misako ini isim asalnya tanwin misakon karena diidofahkan hukum idofah itu mudhof tidak boleh tanwin. Ya, maka apapun itu menjadi idofah mudhofnya tidak boleh tanwin. Makanya misakonkum jadinya misakokum. Kenapa misako bukan misaki, bukan misaku? Karena misako menjadi maf'ulun bih, maka maf'ul bih itu mansub. Ciri mansubnya di sini adalah fathah. Jadi misako. Kemudian kumnya isim domir, la harfun nafi. Ya, harfun nafi. Kenapa tidak harfun nahi? Kenapa jangan? Kenapa menggunakan tidak? Ya, karena Allah Karena ada nunnya, ya, fikuna. itu secara lafaz, secara maknanya karena Allah ingin mengingatkan dulu mereka berjanji. Kalau mengingatkan itu, maka berjanji, maka jangan menggunakan kata perintah, tapi katanya adalah redaksi yang biasa standar. Ya, tasfikun. Kalau la tasfiku itu jangan ya, Ustaz? Janganlah kalian menumpahkan. Janganlah. Nah, setelah itu berarti Allah yang punya kehendak. Tapi ini kan perjanjian mereka, kesepakatan. Namanya kesepakatan itu dibahasakan kalian pernah berjanji tidak akan menumpahkan darah begitu. Ya, kemudian la harfun nafi tasfikuna fi'il mudhari. Dima'a itu isim asalnya dima'ankum ya. Lagi-lagi kenapa pertama dima'a karena maf'ul bih dari tasfikuna. Kedua dima'a tidak pakai tanwin karena dia mudhof. Jadi jumlah idhofah dengan dima'akum. Kum isim domir. Wa harful atof menyambungkan makna. La harfun nafi tukhrijuna fi'il mudhari. Dari kata akhroja yukhriju. Fi'il mudhari'nya tukhrijun. Anfusa juga sama. Ini jadi maf'ul bih. Anfusa, makanya mansub karena maf'ul bih dari tukhrijun, objek. Dan kenapa anfusa tidak anfusan? Karena dia mudhof. Maka mudhof itu gak boleh tanwin. Jumlah idhofah mudhofnya tidak boleh tanwin. Kum isim domir, min harfun harful jar. Makanya setelah harful jar diari, bukan diaro, bukan diaru, tapi diari. Jamak daripada dar. Makanya diari ini dia majrur dengan min. Otomatis kalau majrur berarti isim ya. Diari isim, kum isim domir. Summa harful atof, akhrortum fi'il madi dari kata akhroro. Kemudian wa harful atof antum isim domir. Tashhaduna fi'il mudhari. Tashhaduna fi'il mudhari. Baik, barang-barang silakan diuraikan bersama-sama. Wa huruf ibtida isim daraf Huruf ibtidah akhadna fi'il madi misaqakum isim fasna fil madi misaqakum. Apa istilahnya tadi? isim Kata majemuk ini Ustaz ya. misaqah Misaqakum. idofah Idafah. Jumlah idafah ya. jumlah idofah Jumlah idafah. misalkan Kum domir isim damir la huruf larangan, nafi huruf nafi tasbuna tasbihuna fil mudhari fi mudhari dima'akum jumlah idafah lagi dim- dima'a darah-darah kum domir wa huruf ataf la harfun nafi tukhrijuna fi'il mudhari anfusakum jumlah idafah lagi anfusa isim kum domir min huruf jar diarikum jumlah idafah lagi diara isim kum domir tum huruf ataf akrartum jumlah idafah lagi Bukan akhlortum fi'il madi. fi'il madi ya fi'il madi oh ya akrartum fi'il madi
membedakan fi'il madi dengan idhofah, ini tum, kalau ini harusnya kum. Kalau bahkan kum pakai K. kum harusnya ya Kum. kalau Kalau idhofah. kum berarti domir antum, Ustaz. Ya, fi'il Antum. madi itu kalau domir antum pasti akhirannya tum. Wa huruf ataf antum dhamir tashhaduna fi'il mudhari. Baik. Ini karena berdua jadi satu ayat nih Pak. Silakan Pak Mazwar Wa diuraikan. huruf ibtida isim daraf akhadana fi'il madi dengan dhamirnya nahnu, misaqakum jumlah idhafah, misaqa isim, kum dhamir, la huruf nida, tasfikuna fi'il mudhari dengan dhamirnya antum, dima akum jumlah idhafah, dima a isim, kum dhamir, wala wa huruf ataf, la huruf nida, tukhrijuna fi'il mudhari dengan dhamirnya antum. Anfusakum jumlah idhafah, anfusa isim, kum dhamir, min huruf jar, diarikum jumlah idhafah, diari isim, kum dhamir, tumma huruf ataf, akrartum fi'il madhi, dhamirnya antum. Wa huruf ataf, antum dhamir, tashhaduna fi'il mudhari dengan dhamirnya antum. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huruf ibtida uh, is, uh, isim dhorof. Akhazna fi'il madi misaqakum jumlah Misal, idhofah asalnya misalkan isim kum domir la huruf nafi tasfikuna fi'il mudhari dima'akum jumlah idhofah dima asalnya dima'an isim kumnya domir wa dan la wa harfun harfun atau wa harfun tukhrijuna fi'il mudhari anfusakum jumlah idhofah asalnya anfusan isim dan kum isim domir min huruf jar diarikum jumlah idhofah diari karena huruf jar depannya Ustaz menjadi diari. Diari isim kum domir summa harfun akrartum fi'il madi domirnya antum wa atof antum domir tashaduna fi'il mudhari isimnya domirnya antum. Baik, alhamdulillah sudah kita uraikan terkait dengan kaidahnya. Bagian akhir tafhim tadabbur ini melengkapi ayat 83 sebelumnya. Jadi kita buka, Allah berikan kepada Bani Israel ya tentang satu komitmen janji yang di ayat 83 ada 8 poin ya perjanjian itu, dan ini terjadi di Sinai ya, di Bukit Tursina diangkat bukit itu sebagai beratnya sungguh seriusnya perjanjian. Syariat yang pertama yang melakukan perjanjian itu termasuk ajaran Taurat Musa adalah la ta'buduna illallah, tidak menyekutukan Allah, tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah saja. Itu masalah ubudiyah, hablum minallah, ibadah mahdah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, ya, yaitu
ghair mahdhah, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiganya dzil qurba, berbuat baik kepada kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi berbuat baik dalam tatanan muamalah itu di sini disebutkan 4. Pertama kepada orang tua, kedua kepada kerabat, ketiga anak yatim, keempat miskin atau fakir. Kemudian berikutnya adalah poin yang keenam, waqulu linnasi husnan. Berkata dengan manusia, komunikasi dengan manusia dengan bahasa komunikasi yang baik, yang tidak mengandung unsur-unsur yang menyakitkan, unsur-unsur yang mengejek, yang merendahkan. Makanya dikuatkan di Quran itu ada bahasa waqulu qaulan karima. Yang pertama, ada ucapan berkatalah dengan perkataan yang mulia, karim, mulia. Artinya ketika orang itu bicara, yang diajak ngobrol, yang lawan bicara merasa dia dimuliakan, dihargai, dihormati. Kemudian yang kedua, waqulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar, tidak dusta, tidak hoax, tapi isinya fakta, kebenaran, atau menyampaikan satu kebenaran. Yang ketiga, waqulu qaulan ma'rufa, berkatalah dengan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang merupakan ajakan kebaikan, ajakan untuk melakukan hal yang baik, yang positif. Yang keempat, waqulu qaulan layyinan, berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut, layyin, lemah lembut, tidak kasar, ya, lemah lembut. Yang kelima, waqulu qaulan balighan, berkatalah dengan perkataan yang bisa difahami. Balighan itu kan bisa difahami supaya pesannya kita ngomong apa orang ngerti, orang faham. Kalau bahasa Imam Syafi'i, kallimin nasa ala qadri uqulihim, bicara dengan manusia itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Dengan orang yang dia bukan akademisi, ngomongnya ngomong bahasa standar. Dengan orang-orang akademik, profesional, bahasanya bahasa akademik. Ya, bicara dengan anak kecil, dengan berbicara dengan orang tua berbeda. Itu namanya waqulu qaulan baligha, yang kelima. Yang keenamnya adalah waqulu qaulan maisuran, berkatalah dengan perkataan yang mudah dicerna. Yang mudah isinya adalah kemudahan. Jadi orang tidak belibet, tidak sulit untuk menangkap ngomongnya. Itu ada 6 di Quran. Jadi tentang waqulu linnasi husnan diterjemahkan di Quran dengan 6 poin. Pertama, waqulu qaulan kariman. Yang kedua, waqulu qaulan sadidan. Yang ketiga, waqulu qaulan ma'rufan. Yang keempat, waqulu qaulan balighan. Yang kelima, waqulu qaulan layyinan. Yang keenam, waqulu qaulan maisuran. Itu di satu ayat atau beberapa ayat, Ustaz? Ayat terpencar di beberapa ayat. Baik. Kemudian yang ketujuhnya wa aqimus shalah, mendirikan shalah. Dan ini syariat Nabi Musa juga berlaku untuk kita, syariat umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, wa atuz zakah, menunaikan zakat. Dan kita hari ini juga ada zakat. Ada zakat mal, ada zakatul fitri. Bahkan ada zakat mal dibagi-bagi. Ada zakat harta dari simpanan emas, daripada tabungan. Ya. Kemudian zakat harta dari tijaroh, bisnis, usaha. Zakat harta dari hasil pertanian. Zakat harta dari hasil barang temuan. Itu banyak macam-macam. Dari profesi, gaji, dan sebagainya. Dan itu adalah konsep tentang zakat. Itu 8 poin. Nah, kemudian yang kesembilannya adalah la tasfikuna dima'akum. Janji untuk menegakkan syariat, tidak menumpahkan darah. Artinya tidak ada pembunuhan, tidak ada peperangan, tidak ada apapun konflik pertikaian yang yang kemudian dapat menyebabkan tumpahnya darah. Ya.
Ke-10 wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Yang ke-10 itu janji untuk tidak mengusir satu sama lain. Sesama Bani Israel, jangan bermusuhan, jangan bertikai sampai akhirnya melakukan satu kelompok melakukan pengusiran terhadap kelompok yang lain. Ya, karena satu asalnya itu. Jadi kalau sekarang kita pahami Bani Israel itu berawal dari 12 putra Nabi Yakub, maka 12 itu berarti dimulai dengan 12 tokoh utama yang kemudian melahirkan keturunan menjadi 12 suku. Makanya ketika Nabi Musa wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrat. Kenapa ada Allah sediakan 12 mata air saat Musa minta untuk kaumnya minum air, maka 12 mata air itu supaya 12 kabilah Bani Israel masing-masing bisa minum di tempatnya. Qad alima kullu unasin masyrabahu. Setiap kabilah suku Bani Israel tahu mana bagian tempat minumnya. Nah, maka dalam terjadi setelah peninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, maka mereka terpecah menjadi dua kerajaan besar. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Bani Israel. Nah, sampai kemudian kedua kerajaan itu pun juga tumbang, diserang dengan kekuatan dari Babilonia, yaitu pimpinan Raja Nebukadnezar. Ya, jadi kita memahami bahwasanya ini di ayat 83 summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Jadi memang pada kenyataannya banyak yang berpaling, hanya sedikit yang komitmen dengan perjanjian ini, komitmen dengan syariat ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya, termasuk hari ini ya, kita melihat bahwasannya ada di antara mereka juga tidak sama, tidak satu paham. Jadi mayoritasnya mereka senang terkait dengan keributan. Ya, representasinya adalah kalau dalam bentuk kekuatan politik menjadi satu entitas politik disebut dengan negara Israel yang mereka klaim, negara Israel. Dengan kekuatan militernya IDF untuk menghancurkan lebih dalam lagi mencaplok dari mereka mengusir akan. Palestina. Kalau dilihat dari rencana awal, mereka sebetulnya bukan hanya ingin menguasai Palestina, tapi mereka ingin menguasai wilayah dari mulai Irak sampai dengan tepi Laut Merah di selatan, yaitu Jordan. Jadi seluas itulah mereka ingin mencaplok sampai dengan Sinai Mesir. Jadi sepertiganya Mesir itu diambil. Jadi yang berbatasan dengan Sinai. Jadi terbentang dari utara sampai selatan. Ya. Terbentang dari utara sampai selatan, dari Irak sampai ke Jordan, dan terbentang dari barat ke timur, dari mulai pantai, seluas pantai Mediterania, dari mulai pantai Syria, berbatasan dengan Turki di bagian utara, sampai pantai berbatasan dengan Mesir dan Gaza. Dan di timurnya adalah Jordan, Syria. Itu mereka kuasai. Ya, makanya ada peta di lengan baju seragam IDF itu adalah peta bagaimana nanti ke depannya menjadi negara Israel Raya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjelaskan bahwa ayat 84 menguatkan 2 poin daripada 8 poin sebelumnya di ayat 83. Nah, nanti dijelaskan oleh Allah ayat 85-nya, "Tsumma antum haula'i taqturuna anfusakum wa tukhrijuna farakum minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan." Jadi tetap prakteknya nanti mereka akan ada peperangan sampai pertumpahan darah dan ada pengusiran sesama Bani Israel, hanya beda kabilah, hanya beda suku, padahal dari yang satu induk yaitu Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Baik, ikhwatu iman sekalian, jika ada tambahan sidang diskusi pertanyaan silakan.
Ya, hari ini tetap stay bertahan berdua, bertiga sama saya. Bertahan nggak nambah dia. Sampai Merah, jam. yang merah kali Ustaz. Kalau Baik. Ustaz, min diarikum tadi kan jumlah idofah Ustaz ya. Ya, Itu kenapa kasroh itu karena huruf jar depannya itu Ustaz ya. ya, karena min diari. Karena min. Sebetulnya kalau misalkan kalau tidak ada min itu jadinya diaro, menguatkan maf'ul bih Dia yang pertama. Jadi wala diarakum. anfusakum diarokum. Jadi bisa jadi diarokum itu menjadi maf'ul bih yang kedua setelah anfusa. Tapi karena ada min makanya min diari. Asal katanya diaran juga itu Ustaz, isimnya. Ya, asal katanya diarokum, Pak. Diaronkum. Karena ada min Diaran, jadinya dari. diarankum. Baik, mungkin demikian yang kita pelajari. Lanjut hari Kamis depan. Semoga lengkap semua. Ya, insya Allah. Semoga hadir dan diberi sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Min. Terima kasih Pak Mazwar, Pak Prial.